mutmainnah itu kan, kalau kita sudah mencapai tingkat nafsul mutmainnah, itu pertanda tidak sebentar, tidak lama lagi kamu dipanggil pulang kok. Jadi kalau pengen masih betah, jangan dulu nafsul mutmainnah. Sebab kalau orang sudah nafsul mutmainnah, artinya sudah lulus. Sehingga betullah kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, jiwa yang damai, irja'i ila rabbiki, pulang kepada Tuhanmu. Pulang kepada itu alias mati. Namanya pulang kemana? Ke Jogja gitu. Ya ke alam akhirat. Kalau pulang ke alam akhirat berarti ya selesai. Radiyatan mardiyah, dalam artian engkau senang, Tuhanmu juga senang. Wadkhuli fi ibadi, silakan naik bersama-sama, bergabung di kendaraan bersama hamba-hambaku yang saleh. Wush, berangkat keretanya sampai tujuan, fadkhuli jannati, silakan masuk surgaku. Ini kan satu gambaran yang luar biasa. Artinya nafsu mutmain itu artinya ya jiwa yang sudah tidak ada gelombang, tidak ada ombak, riak-riak pun sudah tidak ada. Dia tenang dalam keadaan bening, sampai kalau kolam itu ibaratnya batu-batu dan ikan-ikan yang berseliweran, semuanya kelihatan semuanya. Tidak ada ombak, tidak ada gelombang, dan tidak ada riak-riak sedikit pun. Itu memang sulit terjadi di alam dunia ini. Kita ingin mencapai nafsul mutmainnah itu. Karena setiap hari kita menghadapi benturan-benturan, terpaan-terpaan kehidupan, kesulitan, kita ditipu orang, kita diguncing dengan orang, kita kena penyakit, kita dagang, kita rugi dan sebagainya. Nggak habis-habis semuanya itu. Makanya untuk kita menjadi jiwa yang tenang, satu caranya serahkan segala urusan kepada Tuhanmu. Ufawwidu amri ilallah, kuserahkan segala urusanku kepada Allah semuanya. Aku bergantung kepadamu. Silakan engkau menentukan, engkau merencanakan. Aku hanya siap menjalani apapun yang menjadi keputusanmu dengan segala senang hati. Dengan kata kunci yang biasa dibaca di akhir tahlil itu, wa qaulu rabbana qaulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, siap kami terima segala keputusanmu. Wa ata'na, dan siap kami taati, siap kami laksanakan segala keputusanmu. Dalam perjalanannya ketika mengalami kesulitan, ghufranaka, kami minta ampun kepadamu. Nanti di penghujungnya yang menentukan adalah engkau, wa ilaikal masir. Kalau kita sudah begitu, kita sudah tidak berpikir lagi, menyerahkan, artinya di penghujungnya kita sudah tidak merencanakan, kita sudah tidak memilih, dan kita sudah tidak kecewa apapun yang terjadi. Bisa nggak kita membangun psikologi kita seperti itu? Bisa, ketika engkau menyerahkan secara bulat kepada Allah. Artinya apa? Sebabnya kita ini melalui gampang karena kita memilih kesalahan. Kita memilih, dan nanti di hari kemudian Allah menuntut pertanggungjawaban atas dirimu berdasarkan pilihanmu. Tetapi ketika di dunia kita serahkan, ya Allah aku siap menjalani apapun yang menjadi pilihanmu. Kita hidup sudah tidak memilih. Ini bukan teori, tapi realitanya seperti itu sebetulnya, Ma. Kita lahir bukan pilihan kita kok. Tanggal lahir pilihan kita bukan. Jenis kelamin kita pilihan kita bukan. Warna kulit
bulu mata, rambut, organ tubuh semuanya. Kematian kita juga pilihan kita bukan? Yang mana pilihan? Sebetulnya secara realita kita nggak milih sebetulnya. Tapi manusia punya perasaan aku memilih. Nah, ketika engkau memilih, disitulah inti pertanggungjawaban. Kenapa engkau mesti bertanggung jawab? Karena engkau memilih. Andai kan engkau melakukan sesuatu bukan karena pilihanmu, tetapi karena hanya menjalani pilihan Tuhan. Ditanya malaikat, kenapa kau lakukan semacam ini? Ya, bukan pilihan saya, pilihan Tuhan. Karena kita tidak memilih, maka kita tidak dituntut tanggung jawab dong. Logis nggak begitu tuh? Nah, cuman ini bagaimana memberikan pengertian kepada otak kita bahwa kita sesungguhnya adalah menjalani apapun yang menjadi pilihan Tuhan. Kalau semuanya pilihan Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi hidup kita akan habis mencemasi hari esok, ya, menyedihi hari kemarin. Hari ini kita tidak bisa menikmati sedikit pun. Habis waktunya menakuti hari esok, mencemasi atau menyedihi hari kemarin. Hari ini kita tidak ada kesempatan untuk menikmatinya. Jadi artinya bahwa gini, saya ingin mencoba, ini balong ya, tenang, nggak ada riak. Kita lemparkan suatu batu, apa yang terjadi? Terjadi gelombang bulat-bulat. Terus kapan dia berhentinya? Lama, sampai 1 hari itu goyangan itu. Nah, kita pun supaya kita jangan terguncang oleh peristiwa yang kita alami ini, maka kita mengupayakan jangan sampai ada apapun yang menyentuh perasaan kita. Ketika Anda dicaci tidak marah, ketika Anda disanjung tidak senang, ketika dagangan Anda rugi tidak kecewa, ketika Anda sakit tidak mengeluh, berarti engkau sudah tidak punya pilihan. Berarti jiwamu sudah tidak guncang lagi. Itulah namanya nafsu mutmainnah. Betapa bahagianya orang yang sudah tidak rasa takut, tidak ada kecewa, tidak ada sedih dan sebagainya. Ini kan persoalannya. Caranya gimana? Ya tentu ada latihan-latihan yang kita lakukan, ya bisa mungkin dengan puasa, dengan pikiran, tapi yang penting adalah pemahaman. Jadi begini, orang mencari ketenangan hidup, tapi mencarinya kecukupan materi, mencari sebanyak-banyaknya untuk menjamin masa depan kita supaya jangan sampai kita kelaparan, supaya kecukupan sampai 7 turunan, nggak akan selesai. Dan tidak akan pernah cukup semuanya. Jadi artinya baru kita akan tenang kalau kita sudah tidak berpikir apapun. Jadi ketika engkau dipuji tidak senang, disanjung tidak marah, disakiti tidak kecewa, berarti Anda masih ada enggak titik nol itu yang kita cari. Terima kasih.